سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'us bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa Nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jarin tiang rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya bareng-bareng kepada uleang-ulekna tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah le kesempatan dulu si mulia niki mau kita pada malik ta kumpulang atau ta pertemuan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala le majlis taniki guna untuk ta pada bermuzakarah. Salawat serta salam bareng-bareng kepada haturan tiba junjungan tah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tentuna puji syukur tah kirana terus kepada uleang-ulekna tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya atas limpahan karunia serta nikmat-nikmatna. Ya alhamdulillah dengan karunia dan nikmat-nikmatna desida Allah subhanahu wa ta'ala sinu, jadi saat niki mau kita pada malik nunayang kewajiban tah sebagai tanda ketaatan tah ulekna tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang gawe ketaatan berupa kewajiban-kewajiban sino semata-mata sebagai tanda, sebagai bukti syukur tah atas nikmat-nikmat si masih sabik mitasi desida Allah subhanahu wa ta'ala, terutama gati sino nikmat si tau ne bergantung dengan selaput nikmat si lain. Ya sino terutama gati nikmat hidup. Nah, jadi alhamdulillah dengan cara sini ya sini salah satu cara untuk mensyukuri, untuk kepada bersyukur
atas hidup si masih biang ni tasi desida Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tasine sangat perlu untuk tepada syukurin. Kumbekna karena hidup tasine merabasa nun dek na gratis. Hidup tan dek na mara hidup na hewan, dek na mara hidup na sampijaran, dek na mara hidup na manuk. Ide sini manusia makhluk berakal. Yang pun hidup di sini ambil gratis. Bahkan kita tak hidupang tak araang sida-sida Allah Subhanahu wa taala sino ngandung maksud. Arak maksudna sida Allah Subhanahu wa taala nyiptaang kita atau ngidupang kita. Apa tujuannya sida Allah Subhanahu wa taala ngaraang kita sino semata-mata tujuannya sida Allah sino ake pada jari abdi, ake jari panjakna. Semata-mata sino untuk beribadah tiba besida Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana besida Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi mara bahasan ndek nara cukup ciptaan jin kanca manusia sino melainkan cuma untuk nengabdi, melainkan cuma untuk najari panjak, melainkan cuma untuk na beribadah di aku. No, jadi sini ibadah sini ya sino fitrah hidup dah. Dan pun hendak dek sampai dek terpada tahu fitrah kita tak hidupang sida-sida Allah atau fitrah hidup dah. Jadi menarak ngatuan kita apa fitrah hidup dah ibadah. Karena hidup dah sini ibarat ia tergade tiba di sida Allah. Ia tergade yang tiba di sida Allah. Maka perlu untuk daripada tebusnya, harus daripada tebusnya. Jadi saya ini nak nebus hidupnya, yang pun mau azab erak dengan besida Allah. Lagu bagi dengan si bau nebus hidupnya, mau ya tambahan nikmat erak le akhirat nu. No, jadi apa tebusan hidup nu? No, jadi tebusan hidup tasino ibadah. Ibadah nu ya jadi tebusan hidup nu. Karena ia beda yang itu antara hewan-hewan sini. Nah, maka tebusan hidup teh sino ibadah. Yang boleh karena sino sepanjang hidup teh le dunia niki tepia ya amal-amal si pada gawe sino ne bernilai ibadah. Yang puna suruh kita selalu berniat bagus, niat baik le sekalian amal teh. Apalagi saat sini misalnya tambahna umur teh sida-sida Allah. Tambahna usia anta ndak bertambah na umur tasino mia amal ta jadi berkurang. Harus ta berusaha ya bertambah umur ta na bertambah amal nundah. Ake na ngumbe, ake na umur atau kehidupan tasino selalu barokah. Na selalu berkah, selalu terberkahi sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Karena umur si berkah sino ya sino sebaik-baik umur kat para ulama. Jadi apa kena ulama nom pada ita khairul umuri barakatuhu wa taufiqu bihil a'malis solihat wal khairatil khassati wal ammah ngene. Marabasan ta khairul umuri barakatuhu. Sebagus-bagus sebaik-baik umur sino si barokah. Sebaik-baik umur sino si terberkahi sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nang umbe tandana umur sino si terberkahi sida-sida Allah. Wat taufiqu bihil a'malis sholihat. No syarat umur si barokah sino ngana dengan si selalu tersadik taufik sida-sida Allah untuk nenggawe amal-amal soleh. Wal khairatil khassati wal ammah, kanca amal-amal kebaikan si lain, baik si bersifat khusus maupun umum. Jadi apa karena ulama? Jadi sepertanda keberkahan umur atau sebaik-baik umur sino si barokah, tanda umur si barokah sino saat itu selalu taufik. Apa karena taufik no? Karena ada istilah naran taufik kanca hidayah. Topik nu geger natin, misalnya dengar dengan ngaji geger natin, milih ngaji topik ini bisikan malaikat wah ini
azan dengan le masjid nu geger ite mele berjemaah beketu berarti taufik. Di teman mau hidayah. Mun taufik nu datang dengan sendiri na geger teh mele kebagusan ino taufik karan. Sedangkan hidayah nu misal dengar dengan ngaji geger aten teh mau itu taufik. No hidayah nu be tauna tu li majelis ilmu nu tauna. Atau dengar dengan azan di masjid geger aten teh mele berjemaah ketu. Ino taufik. Beto hidayah no tuli dalam masjid to dengan berjemaah. Maka topik no ditulak metai dengan keimanan hendak dengan diri na basakat bisikan dengan malaikat. Lagu mun hidayah atau petunjuk sino harus terjemput ya. Terbaik ya. Saya melemu hidayah beketu di pak majelis ilmu. Saya melemu hidayah beketu di pak masjid no berjemaah. No petunjuk no atau hidayah no ja harus terjemput ya. Mun taufik no geger no geger milih doang dari kebaikan. Namun ada geger aten telik kebaikan ino tandana umur barokah keberkahan masin. Nampun angkat ulama tandana umur si barokah sino wa taufiqu fihil a'malis sholihat. Dengan si terus tersadik geger aten senang atena untuk gawe amal-amal soleh kanja amal-amal kebaikan si lain. Selain dengan amal soleh nuntut ilmu ngaji sembahyang, girang kita berabdi harta bersedekah, senang kita bersedekah, senang kita berkata baik, oleh sebeton jarin selalu kita berkata si bagus-bagus, ini masih perbuatan baik. Teman kita nganu bat nasihatin dengan kebaikan. Sering teman kita damiang dengan si bertikai, ini kebaikan si umum maran. Senang kita gawe kebaikan sino tandana umur barokah wasino. Lebih-lebih na tetap keberkahan umur ta sampai na masetuan ta. Pilu umur ta tetap di dalam kebagusan. Bahkan muna semakin panjang umur ta, semakin berumbu usia ta tu panjang umur ta, tetap kita gawe kebagusan. Ongkat nabi ta sino adalah manusia terbaik. Manusia paling bagusnya sebagaimana sebutnya misalnya sebuah hadis dengan sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa sini dengan bapakku bercerita bahwa ara supu dengan mama beketuan di Pak Rasulullah. Apa ngana beketuan? Ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Wahai Rasulullah, saya sino manusia terbaik. Saya sino manusia paling bagus nah. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya sino dengan si panjang umurna, belo umurna, lagu bagus amal-amal si gawe nah. Nongkat nabi ente jadi manusia terbaik sino dengan si tesade umur panjang sudah sida Allah, lagu bagus amalna. Bagus-bagus pegawean. Nah sehingga sahabat sudah berketuan Malik menangano pa ayyun nasi syar, maka saya sino manusia paling lengen, saya sino manusia terburuk. Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Dengan si tersadik panjang umurnya sida Allah, lagu jelek amalnya, lenge pegawean. No, berarti manusia si paling bagusnya dengan si panjang umurnya, manusia si paling lengena dengan si panjang umurnya masih. Si nentuangnya manusia terbaik, mun amal-amalnya bagus, pegaweannya si bermanfaat. No, oleh karena sino ta berusaha deh, nah semakin berumbu umur ta semakin taat, ta berusaha ta menjadi lebih baik dengan sebelumnya. Karena pada hakikatnya memang secara zahir ia berumbu umur lagu, pada hakikatnya ia berkurang ini deh. Ibarat tabungan maka sekedi baik sekedi berkue kan dia berumbu ia berkurang ini. Karena di dunia sini ibarat kita peleka doang. Peleka tem ada peleka jam dia nuah mundur maju doang. Yang nuang pun umur nondah. Yang pun selalu ingat ia semakin berumbu ia umur ta ndak lupa semakin tetap ingat siaran mati akik narak takutan deh ndak sekali-kali te merasa aman le dunia
Dia terganggu merasa aman, harus merasa khawatir tentang akhirat dah. Dia nak khawatir tentang dunia tu, khawatir tentang akhirat dah doang. Harus tak khawatir, akik tertutup terus istiqomah le dalam kebagusan, akik tabau summah tada terus le dalam kebaikan nu. Nah, yang lebih-lebih le saat niki alhamdulillah mau kita pada gawe ketaatan le waktu si mulia meresini kan selapu tanau ya bahwa jelo si tau tesine ya jelo paling mulia na sini. Ingat bahwa jelo Jumat sino ya Sayyidul Yaum, ya sino penghuluna, ya pemimpinnya dengan selapu jelo. Nah, lebih-lebih le waktu si mulia sino bau kita gawe ketaatan, bau kita gawe kebaikan. Nah, ini suatu nikmat yang sangat besar dengan bersida Allah. Mau kita pada gawe ketaatan le waktu si mulia. Ingat biasanya le dalam agama tesino mun tenggawe suatu kebaikan, mun tenggawe suatu amal, sino biasanya lebih becikna ganjaranna tergantung dengan tempat atau waktu tok tenggawe ya. Kan misalnya tenggawe sembahyang perdu, ini kan kewajiban selapu dan deh. Nah misalnya arak nggawe ya lek balik, arak nggawe ya lek masjid, lek balik kanggo, lek masjid kanggo. No pada nggawe kewajiban. No lagu arak nggawe ya lek masjid, arak nggawe ya lek balik. Nah, segi dengan balasan, simbe lebih belik berganjaran atau balasannya, si nggawe ya lek masjid, ya kumbe na, karena masjid sino lebih mulia daripada balik. No, karena tempatnya lebih mulia, maka lebih belik padilahnya mau tah. Nang pun tenggawe amal-amal sino, lek jelo-jelo si lain masih bagus, lagu mulai jelo Jumat. Fadilahna atau gandalasanna lebih terbeliang si besida Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa ngana baginda Nabi SAW bersabda, man amila khairan fi yaumil jum'ati du'iba lahu bi asratin ad'abin fi sairil ayyam wa man amila sarran fa mislu zalik. Merabasan sini saya nggawe kebagusan, saya nggawe amal kebaikan le jelo Jumat, maka gina memperoleh, gina mau balasannya 10 kali lipat lebih belik daripada le jelo-jelo si lain. Walaupun masih saya nggawe kezaliman atau amal keburukan, kemaksiatan le jelo Jumat, maka gina mau dosa 10 kali lipat terbanding dari jelo-jelo si lain kata Nabi. Oh, jadi tenggawe kebaikan misalnya arah tenggawe nuntut ilmu le jelo Sabtu, jelo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Misalnya sejelo sino misal ini pahalanya 100 misalnya. Nah, pahala Sabtu gawe nuntut ilmu 100 muta pahalanya. Le jelo Ahad nuntut ilmu 100, walaupun sampai Kamis 100 pahalanya. Lalu ketika tegawe ila jelo Jumat pahalanya jadi 1000. Siu mau tepala kumbena karena Nabi nang balasannya gina mau 10 kali lipat. Lengan pisa iril ayam, lengan jelo-jelo si lain. Lagu ndak ke gara-gara sinolon. Lunah Jumat ku nuntut ilmu. Jelo Sabtu ndula, Had ndula, Senin ndula. Ingat bahwa memang jelo Jumat sino ya jelo paling bagusnya atau jelo paling muliana. Lagu bukan berarti jelo-jelo silain sino ndekna bagus. Ingat bahwa jelo sino bagus ndekna bagi kita tergantung dengan amal apa si tengisi jelo sino. Tergantung dengan tengisi ya. Amal kebaikan si tengisi jelo sino berarti jelo sino ya bagus untuk kita. Lagu menjelosino isi si kemaksiatan, kezaliman, maka jelosino ndekna bagus bagi kita. Maka baik ndekna jelosino tergantung dengan amal atau pegawaian apa si tengisi jelono. Maka kena tetap bagus selapu jelosino bagi kita, tetap isi ya si kebaikan.
Karena pada hakikatnya pitu jelo atau selapu jelo sino selapuna bagus. Kan karena kat Nabi enta karena selapu jelo sino karena tono arah rahasia awal-awal sesuatu si terciptaan si desida Allah. Misalnya lek jelo Sabtu masih ibu-ibu tiang bapak tiang ingat. Misalnya lek jelo Sabtu sino tono awal-awal desida Allah nyiptaan apa? At-turaf. Lek jelo Ahad al-jibal. No, awal-awal desida Allah nyiptaan siaran al-jibal. Mun lek jelo Senin tono awal-awal desida Allah nyiptaan siaran as-sajarah. Mun lek jelo Selasa tono awal-awal desida Allah nyiptaan siaran al-makruh. Sedangkan lek jalur Rebo tono awal-awal desida Allah nyiptaan siaran nur. Mulai jalur Kemis tono awal-awal desida Allah nyiptaan siaran hayawan. Mulai jalur Jumat tono desida Allah nyiptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Lek jalur Sabtu tono awalnya desida Allah nyiptaan siaran at-turaf. Apa makna at-turaf? Kerpuk atau debu atau bau temakna ini tanah wah kan. Jadi mun sida kita kerpuk atau debu sino mun sida kita tanah lai awal-awal ciptaan sida Allah le jelo Sabtu. Sedangkan le jelo Ahad tono awal terciptaan al-jibal. Apa makna jibal? Gunung-gunung atau bukit-bukit. Mun sida kita renjanina menara ilmu tah oleh awal ciptaan sida Allah le jelo Ahad. Sedangkan le jelo Senin tono terciptaan awal-awal as-sajarah. Apa makna as-sajarah? Pohon-pohon lulu-luluan, pohon belimbing ke lulu niur ke pokok pohon-pohon. Sino lae awal terciptaan sida Allah le jelo Senin. Sedangkan le jelo Selasa tono awal-awal terciptaan syaran al-makruh dalam makna sesuatu si kurang tersenengin. Apa sino? Untung baik dan untung jahat. No terciptaan le jelo Selasa. Sedangkan le jelo Rebo tono awal-awal terciptaan syaran nur, cahaya atau cahaya. Mulai jelo Kemis awal-awal terciptaan siaran hayawan, selapu jenis macam hewan-hewan Nah yang pernah para ulama nang lengan jelo Sabtu sampai jelo Kemis ini sebut dalam penciptaan kerangka-kerangka atau bagan-bagan bumi alam sini. Jadi yang ada si isyarahang si manik desida Allah dalam Al-Quran. Berarti ada salah sopo dalil dengan sifat wujud. Apa desida Allah Ta'ala berfirman, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Jadi desida Allah yang menciptakan langit kanca bumi sino dalam sittah maknanya 6 ayam jelu fi sittati ayam selama 6 jelu. Jadi desida Allah nyiptaan bumi alam sini selama 6 jelu. Sedangkan dengan awal penciptaan sini dia sebutnya sulama aran kerengke atau bagan-bagan bumi alam sini. Padahal si teliwatin sino pitu jelu. Lagu sebutnya sida Allah 6 jelu. Kumbe na sebutnya sejelu sino jelu Jumat karena lek jelu Jumat sino terciptaan makhluk siaran manusia, si jari penjaga, si jari pemelihara, si jari khalifah lek muka bumi sini. Ya sino Nabi Allah Adam alaihi salam. Bahkan terciptaan Nabi Adam lek jelu Jumat sino ya salah sopo nyebapang jelo Jumat sino jelo paling muliana. Apa ngana Nabi enta bersabda khairu yaumin tala'at bihi samsu yaumul Jum'ah.
Marabasan ta sebagus-bagus jelo si tau na terbit matahari sino le jelo Jumat. Sebaik-baik hari tempatnya terbit matahari le jelo Jumat. Ya kumbe na fihi khuliqa Adamu alaihi salam. Karena le jelo Jumat sino terciptaan Nabi Adam alaihi salam. Piran terciptaan Nabi Adam le jelo Jumat. Ini hanya bapang pertama kali jelo Jumat na jelo paling mulia na. Wa fihi udkhilal jannah. Si keduanya karena le jelo Jumat sino dimasukkannya Nabi Adam ke dalam surga. Karena le jelo Jumat sino tetemang Nabi Adam sino tipa surga. Wa fihi ukhrija minha. Kanca le jelo Jumat sino tesugulang Nabi Adam sino lengan surga. Le jelo Jumat terciptaan Nabi Adam, le jelo Jumat termasukkan atau tertemang Nabi Adam tipa surga. Li jelo Jumat tau tesugulang Nabi Adam dengan surga. Wala taqumus sa'ata illa fi yaumil Jum'ah. Kanca ndi negin terjadi kiamat sino kecuali li jelo Jumat. Jadi ingat bahwa akhir dunia kiamat kubra sino jemaah terjadi ya li jelo Jumat. Lagu Jumat piran wallahu a'lam. Le ilmu nenek tau ini deh. Nah yang boleh karena sino angka 4 sini angkat nabinta ci nyebapang jelo Jumat no jelo paling mulia nah. Yang boleh karena sino selalu jaga kemuliaan jelo Jumat sino dengan cara terisi ya si amal-amal soleh. Terisi ya si amal-amal kebaikan, si ketaatan-ketaatan. No, selain dengan si perdu, tidak lupa isi ya si amal-amal sunnah. Amal-amal sunnat sebagai fadhailul a'mal. Sebagai fadhailul a'mal kan. Terbaca zikir-zikir marabasan. Terbaca zikir-zikir. Bahkan apa ngana ulama ti Imam Al-Ghazali. Ini akan temu keberkahan di hidup ngana. Kalau ang ini tetap bilang jelona zikir-zikir khusus berdasarkan dengan penciptaan tono. Nah, misalnya le jelo Sabtu tono zikir khususnya ya Allah, ya Allah. Le jelo Sabtu no perbanyak baca ya Allah, ya Allah. Le jelo Ahad zikir Nabi Isbatno perbanyak zikir la ilaha illallah. Le jelo Ahad. Le jelo Senin ya Hayyu ya Qayyum. Le jelo Selasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Le jelo Rebo perbanyak baca solawat. Sila solawat basic sudah senengang deh. Intinya perbanyak baca solawat le khususnya le jelo Rebo. Sedangkan le jelo Kamis sino apa? Perbanyak istighfar. Ingat amal khusus saran khususnya deh. Baru selain sino baca zikir selain deh. Le jelo Sabtu perbanyak zikir ya Allah, ya Allah. Le jelo Ahad perbanyak zikir la ilaha illallah. Le jelo Senin perbanyak zikir ya Hayyu ya Qayyum. Le jelo Selasa perbanyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Le jelo Rebo perbanyak neluwe-luwe si badan baca solawat. Le jelo Kemis perbanyak istighfar. Sedangkan le jelo Jumat bertasbih. Kumbe nampo ya tasbih khusus terbaca le jelo Jumat karena setiap negin datang jelo Jumat sino buat ribut malaikat. Kumbe na kenana wah jelo sino terjadi kiamat. Karena ini kepastian kiamat terjadi le jelo Jumat. Setiap sore Kamis ribut malaikat.
ribut dia kena wah ini terjadi sehingga selapu malaikat sino bertasbih menyucikan Allah Ta'ala. Yang pun ya jelo Jumat sino terperbanyak membaca tasbih, terutama sino suwahan sholat Jumat. Suwahan sembahyang Jumat bagi ibu-ibu tiang, suwahan sembahyang zuhur libali, perbanyak baca tasbih, terutama disebut nasi hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad sino, perbanyak baca subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi. Ini baca ya satu sekali nu. Mari ibu-ibu tiang misalnya sembahyang zuhur kali balik biasa kan bapak-bapak di masjid sholat Jumat, selesai sholat Jumat suahan zikir doa, baru suahan sholat ba'diyah Jumat, terus ampuk wiritang mana satu sekali. Kemudian abu tetokol sampai tulis sendiri bapak-bapak kan belule baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudahan deh baca satu sekali. Padilahnya apa? Maka dosa Allah gin ngampunin dosa entah. Dosa apa? 100.000 macam dosa tampun selesai Allah. Bagi ibu bapak teh 24.000 macam dosa tampun. Berarti tembaca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata marrah, satu sekali padilah nasino, maka dosa Allah gin ngampunin dosa tatum 100.000 macam dosa teh. Ganja tipa ibu bapak teh 24.000 macam dosa. Kita belajar tu wirid deh, si bukang deh tebam deh mampu deh tertindo baca tokol, mau deh mampu tokol besar tembutang baca subhanallah. Kemudian bau ba imai mantai sih mudah-mudahan tasbih nu bagus deh. Akhirnya bu pira wah zikirku mentelah 10 bareh malak ni deh. Intinya sok jerak Jumat baca subhanallahil azimi wa bihamdi. Apa nganas Imam Al-Ghazali suwahan ku istiqomah ngamalang yang ngana baru ampo kudait keberkahan di dalam hidupku. Ngangkat ulama ta Imam Al-Ghazali rahimallahu taala kak terus doang amalang deh istiqomah doang amalang ya. Nah adapun lek jelo Jumat khususnya misalnya malam Jumat terus hidupang Jumat nulik setiap saat si amal-amal kesolehan, amal-amal ketaatan berupa zikir-zikir misalnya pada malam Jumat kan si biasanya amaliyah gawe pada malam Jumat baca Al-Quran deh, baca surah Yasin. Lagu mulai jelombo-lombo tembaca ya deh. Lagu nengke arak doang dengan dene setuju. Para nabi dah dolalah tembaca Yasin jelo Jumat. Nauzubillah deh. Daripada ini lebih baik ngeros-ngerosin dunia daripada baca Al-Quran. Padahal kan si amaliyah telengale baca surah Yasin sinon dek ngarang-ngarang para alim tenu. Tentunya pun amalang ya karena waharak dasarnya. Waharak dasarnya kan pada surah-surah bagus terbaca selapu Al-Quran lagu arak sebut-sebut nasi Nabi kan. Misalnya ayat kursi ini jantung Al-Quran pada itu kan. Atau surah-surah lain terbaca singandung fadilah misalnya terbaca surah Hamim As-Sajadah misalnya kan sebut nasi Nabi no fadilahnya apa ya ganjari penerang le alam kubur kan pada itu terbaca surah Hamim Ad-Duhon sino dah jadi penjagaan le kan azab kubur lebih-lebih si masyhur ino terbaca surah Al-Muluk Tabarak ino jadi penghindar le kan azab kubur. Dan baca surah Ar-Rahman akik nekasih manusia leita darat kebencian. Yang pun baca Ar-Rahman, baca surah Al-Waqiah dengan milih sugih wasino akik mudah jalan rezekino. Ampun dan baca parana terus surah Al-Waqiah. Tabarak wah baru deh atau Al-Waqiah, Hamim Ad-Duhon. Ini bagus doang terbaca. Nah adapun ya Yasin sino qalbul Quran. Karena bintek Yasin sino atil dengan Al-Quran.
Karena mau perhatian surah Yasin sino ini asal-asal penciptaan diri dan luwih. Yang badak teh dengan penciptaan teh sebenarnya untuk membaca diri teh. Yang pernah sebut jaran qalbul Quran ya sino atina dengan Al-Quran. Bahkan tak anjurang kita membaca ya le malam Jumat. Sila terbaca le malam Sabtu masih bau, le malam Ahad masih bau. Masih lebih baik fadilah nasino le malam Jumat. Kamu ada bahasa hadis Nabi entah pengana mangqara'a lailatal jum'ata Yasin wa hammim ad-dukhan asbaha maghfurullah. Saya baca le malam Jumat Yasin surah Yasin kaca surah hammim ad-dukhan maka jemaah le waktu subuhna wah ta'ampun dosa-dosana sida-sida Allah. Nah ini hadisnya menurut dengan sing riwayatan ya Imam Al-Baihaqi sini hadisnya hasan. Lagu ulama-ulama nengke misalnya Syekh Nasruddin Al-Albani ngarang hadisnya dhaif. Musim riwayatan kan lain menang hasan. Lagu mun ulama nengke sino Nasruddin Al-Albani yarana neo meninggal dunia layak tahun 1900 siwa. Yang pot yang nang ulama nengke. Ndek na ulama salaf, ndek na ulama khalaf, ulama beru. Nah, ini galarin dia ulama doang deh. Nah, yen do ipangnya sehingga muncul di akhir-akhir nengke dengan tentang baca Yasin le malam Jumat. Ya muna anggap ya doib, boleh doib bah manakah? Ya doib hadisnya, cuman pertanyaannya sino, hadis doib sino hadis Nabi atau ndek? Muna bani ngan amdek na hadis bahaya. Ino hadis Nabi. Cuman arak sanatna nu si nyampiang kadang-kadang sebutna girang berdusta kazab, wah yang gawe dosa beli. Hati-hati nu lemah hadis, lemahangna hadis. Nah lagu tetap di hadis doa itu hadis Nabi. Nah hadis Nabi sinu sini tekang utama hadis maudhu, hadis palsu. Mun ini hadis Nabi sinu. Yang punya ijma ulama hadis, ijma ulama fikih menyatakan bahwa boleh mengamalkan hadis doib jadi fadailul a'mal untuk keutamaan kepada beramal. Cuman sebagai hati-hatina ikhtiyat para ulama hadis, ulama fikih ndik nakadu hadis doib untuk masalah hukum. Ini ndik nakadu untuk keutamaan beramal sila kadu yang ini. Lagu itu mun le ulama teh hadis ini hadis hasan deh. Sila daripada tengerosin sendi ende masa tengerosin dunia bini sih kegumpulan dolalah. Nah sebenarnya daripada dengan baca Al-Qur'an kan Yasin dengan baca Al-Qur'an sih. Al-Qur'an atau ndek Yasin Al-Qur'an kan pada mara antara azan iqamah sementara menunggu imam daripada tengerosin sendi ende sila baca sholawat, baca doa-doa, baca puji-pujian, kemudian meli baca Al-Qur'an daripada ngarosin sendiri si bermanfaat. Pada nang kubur dah ngantar jenazah. Kemarin itu Allahumma bacaan deh sholawat, ada dengan baca la ilaha illallah. Ini teparan bid'ah dolalah. La ilaha illallah. Daripada terlalu anang kubur ngantar jenazah, rere ngeros-ngerosin sendiri nun arak sohibul musibah arak keluarga dengan sininggal dunia gitanya terere-rere sang sedih ya laun kan tapi dia sadar nyakitin dengan simu musibah keluarga sudah tinggal langsung daripada kalau sisen mende sila baca sholawat suruh ngantar jenazah baca la ilaha illallah terutama dan zikir yang la ilaha illallah sini jelas sini wah badanya tesi sahabat Abdullah bin Umar ngana sahabat Abdullah bin Umar lam yakun yusma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsi khalfal janazah illa qaulun la ilaha illallah mubdian wa raji'a. Marabasanta sahabat Abdullah bin Umar pada ita ndek wah kami dengar lengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah setiap beliau menghantarkan jenazah illa qaulun kecuali ucapan la ilaha illallah
mubdian wa roji'a, baik ketika lalu ngantar jenazah sino maupun ketika uli. Lagu Arab pilihan kat ulama memundin la ilaha illallah baca sholawat. Nah ini si kami baginya kaya malang tang baca sholawat ngiringin jenazah tak antar dengan masjid nunggu sepekan Allahumma sa dengan si ngangkat masjid sholawat li kubur masih ganti baca sholawat. Ndak kena sepi-sepi yang kasih dah iringin akhirnya terjadi lebih khusyuk dah. Lebih mengarahang itu tiba mengingat siaran kematian daripada tengerosin dunia. Nah, sementara sampai kubur wah nyelaka dunia rawasin teh lupa itu mati. Pokoknya mun ingat dunia lupa wah itu mati sih lupa itu akhirat no. Yang puna munta pada meta dunia ndek negin milu akhirat no. Lagu munta meta akhirat maliang dunia no. Lagu kita khawatir doang deh. Kita khawatir padahal ketika temudaang jalan menuju akhirat sino permudahnya jalan dunia tersida Allah. Coba sih bukti yang yakin menuntut ilmu sini hadis kenang takab palallahu birrizki. Saya nuntut ilmu terjamin rezekinya sida Allah. Belengan jamin ya wallahu a'lam belengan datang sida Allah. Itu ada takwa soal. Tentunya rezeki sino dengan tiada disangka-sangka datang. Bisa jadi biang ini kemudahan nih pegawaian pesida Allah. Ini jalannya nyari rezeki si nenek lagu aran di manusia memang kita kebanyakan khawatir doang. Masalah dunia kita khawatir doang. Yakin selama masih rezeki sino ndek tegin bilinnya dunia ingat bahwa lebih becatan dunia rezeki mali itu daripada ajal selama rezeki masih arah jauh masih ajal wajar datangin itu rezeki baru ampun datang ajal lagu itu khawatir doang deh penanta baru temu kekumangan jemaah pikiran itu jemaah urusan nenek sok tak bercita-cita dengan engkau ku berusaha untuk jemaah. Ndak khawatir si jemaah wah nenek ngatur ya wah selapuna hidup di sini wah le skema aturan desida Allah Subhanahu wa taala enggak terperbanyak baca Al-Qur'an cuman kat para ulama amaliyah si paling abdol si paling utama nalik malam Jumat sino justru sebutnya si para ulama membaca sholawat. Nah, dia bawa kalau ngenang masa abdolan membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Abdol karena mendahulukan adab kata para ulama. Karena kumbena ampukna sampai Al-Quran notipa ida karena berkat jasa lengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari itu tersali kepe yang titipang si dengan kita berterima kasih dengan kita nitip menang terima kasih. Walaupun masih Al-Quran sampai tipa ita karena jasa dengan Rasulullah maka dahulukan dulu bersyukur berterima kasih tipa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membaca sholawat kan pada mereka dengan lalu umroh misalnya kan arak dengan lalu umroh kadang-kadang langsung Mekah dulu ampun Madinah arak yang Madinah dulu ampun Mekah simbe abdolan ini pada kangguna langsung Mekah pada jarak umroh apa dalam Madinah ziarah boleh dengan Madinah ziarah dulu ampuh anang umroh anang Mekah ini masih kanggo cuma paling lebih abdol Madinah dulu ampuh Mekah terziarah dulu tipa dengan sinjau angita syariat umroh sino baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta abdol masalah kanggo umroh dulu anak Mekah ampuk de ziarah di Pak Madinah boleh si lebih boleh ziarah dulu di Pak baginda Nabi ampuk terlalu umroh ide lebih abdol kata para ulama sebagai adab sebagai adab terberadab dulu tiba dengan sinjuang itu syariat nangan pun masih terberadab dulu tiba dengan si nyampiang Al-Quran tiba ida sinu baginda Nabi yang para ulama menang lebih abdolan membaca sholawat daripada membaca Al-Quran le malam Jumat. Ini doang tok kelemahan itu sebenarnya ya rame masjid santren si bacaan Yasin lagu sholawat ndara baca sholawat telah
Yang terfikira, ente perbandingan misalnya besaraan membaca solawat terus membaca yasin sekali daripada dia tulak membaca solawat cukup yasin 3 kali. Abdolan membaca yasin sekali lagu membaca solawat itu daripada 3 kali itu paling bagus baca solawat baca yasin 3 kali ini paling sempurna. Ini setui-setui doang gawe teman deh ya bagus cuman ini lebih sempurna baca solawat karena para ulama menang ya lebih abdol kumdena karena saat sino bertemunya 2 sayyid bertemunya 2 penghulu sayyidul bani Adam kanca sayyidul ayam bertemunya penghulu lengan selapuan manusia kanca penghulu lengan selapuan jelo ya sino baginda Nabi Muhammad SAW kanca jelo Jumat angka naimbang kedua na terbaca deh solawat kanca baca surah Yasin. Adapun amaliyah si selanjutnya sino tetap isi lengan malamnya sampai kenjelona isi amal-amalan deh pada malamnya baca solawat kenjelona pun lek jelo Jumat sino ndak baca solawat cuma lek jelo Jumat mun jelo malam Jumat sila solawat besi tersenengan lagu mun jelo Jumat arah solawat khusus si bau jari wirid ini karena intinya saya ingat Nabi enta memperbanyak baca solawat di aku lek malam Jumat maupun lek jelo Jumat maka era kepada Nabi fa'ala zalika kuntalahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Sisi luwe sini baca salawat di aku lek malam Jumat maupun jelo Jumat maka aku gin jadi saksina kat Nabi enta atau gin pasti nyade ia syafaat jemaah lek jelo kiamat. Antara lain jemaah sita harapan syafaat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terus kenjelona arah solawat khusus kepada baca dan deh tentunya sering ibu-ibu tiang ngapalang yang alai masih kisida pada ingat karena 2 model nara ya solawat no baca balu 10 kali baik lek kelema Jumat ke dengan waktu setelah Jumat atau setelah asar silahkan deh yang penting terbaca ya balu 10 kali. Nah, saya ingat Nabi enten baca ya balu 10 kali solawat sini, maka tak ampun atau tak hapus dosa-dosanya selama balu 10 tahun. Apa solawat terbaca no? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ini terbaca balu 10 kali deh. Be waktu tembaca ya piran-piran pokoknya jelo Jumat. Baik ketika dia sudah bergelak-gelak tinduk baik tasbih baca selawat nih sudah tokol-tokol baca selawatnya mesti lah sembahyang deh betul nara waktu lu sok ndak lek jeding doang non makruh deh selain sinu sila sudah baca penting balu 10 kali si kedua nanda harap selawat terbaca balu 10 kali lagu khusus lek jera asar jelo Jumat. Nah khusus ini lek jera asar setelah sholat asar si ndek neman datang waktu maghrib. Sila mun ada berjamaah di masjid sementara waktu asar no ba le bali ule tanang bali tono tokol semenda nih tokol jero lawang no baca sholawat nih kan lumayan nih kita baca lek setelah asar sini wa Mikaila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Baca terus dari doa deh baca dulu istighfarna salasa marrah. Oke, jangan ajak ibu-ibu sibuk wirid deh. Anda tengaji doang lagu wirid ndara buat guru ya. Guru jarina. Lagu wirid doang ilmu ndara geseng jarina. Nah bagus-bagus masak deh
ndak negoro, ndak negeseng na mateng, na berisi, nimbang imbang harus wirid. Ngaji penuntut ilmu harus perbanyak wirid. Penyeimbang pada mara zikir kita ndak lupa bersolawat. Yang pun solawat Jumat nongka pasanganan baca Al-Quran, karena Al-Quran sino kat Nabi ya Abdul zikir membaca Al-Quran, karena Al-Quran atau zikir no kan panas, penyeimbangnya solawat pun ilmu no pelekaknya kendaraannya adalah wirid wirid yang pernah kena seimbang deh, akan perbanyak wirid. Ada yang supaya mampu deh dah selain sino dah manfaatan dulu Jumat sino perbanyak doa tuh. Setiap saatnya malam Jumat maupun dulu Jumat sino mustajab doa. Lagu Arab saat-saat si paling mustajab tok daripada berdoa waktunya. Piran sino si pertama lek malam Jumat. Lek malamnya perbanyak karena 5 malam tine doa paling terdengar sida-sida Allah. Salah satunya lek malam Jumat. Maka malam Jumat no sampeang wah hajat dari Pak Nenek banyak-banyak berdoa. Mulai jelo Jumatnya 2 tempat menurut hadis. Si paling mustajab waktu toto berdoa. Si pertama sino lek duduk antara 2 khutbah na hatib. Manfaatan doa tenen deh. Bamudik ada bau hajat umum. Lagu mun kita secara hakikat cukup tembaca sini wah peliangan teh wah inu hajatna pada baca sini Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah cukup wah teijabah toko bulang doa antas sida Allah sini mun baca ya le kita awalin si sembahyang sunat qobliyah de misalna Pak 5 waktu misalnya subuh ara qobliyah subuh na 2 rakaat. Sembahyang zuhur ara qobliyah zuhur 4 rakaat 2 rakaat. Asar qobliyah na ara 2 rakaat. Maghrib qobliyah na ara 2 rakaat. Isya qobliyah na ara 2 rakaat. Selapu yang perdusino pasti ta'awalin si 2 rakaat sembahyang sunat sebelumnya. Beda mun setelahna subuh dek nara salat sunat ba'diyahna. Karena waktu Khalilullah waktu haram tuh nih. Waktu tahrim jarak asar dek nara sembahyang sunat ba'diyah asar. Mun qobliyahna selapuna berdua. Nah pun masih salat Jumat. Ini hadis kaduna si pertama si ulama Imam Syafi'i kanca Imam Hanafi. Si kedua hadisnya dengan sahabat Abu Hurairah yang cerita itu dengan Badui. Nah, ini adalah hadis Sunan Ibnu Majah. Mundan hadis yang ke 1104 hadis sahih. Nah, ini bercerita sahabat Abu Hurairah pada bahasa hadisnya Ja'a Sulaikun al-Ghatafaniyun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sallaita raq'ataini qabla an taji'a qala la qala fasalli raq'ataini wa tajawwaz bainahuma. Pada bahasan saja Abu Hurairah bercerita bahwa ja'a Sulaikun al-Ghatafaniyun. Jadi sahabat Sulaik al-Ghatafani sini datang di Pak Masjid di julu Jumat ternyata Pak Masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Sedangkan saat sino baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kenjakan berkhutbah di mimbar Nabi datang sahabat Sulaik di Pak Masjid di Pak Masjid. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berketuaan di Pak Sulaik sini. Apa Nabi bertanya, asallaita raq'ataini? Wah kesida sembahyang 2 rakaat qabla an taji'a si ndek deman datang ketik. Ingat nanti nang sini pada tokol. Ini lebih dengan nyebut hadis ini tentang kita salat sunat qabliyah cuman enggak baca nah. Asallaita raq'atain wah sembahyang sunat. Ketuaannya Sulaik sehingga takwilnya nang salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, keliru nih. Man bahasa hadisnya sino Nabi berketua oleh sahabat Sulaik
asallaita rakaataini wah kesida sembahyang 2 rakaat qabla antaji'a dia nang irji ijlis antaji'a si dia deman ketik di pak masjid sini kat Nabi pengkat sulek sono qala la belum dia deman ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda fasalli rakaataini wa tajawwaz bainahuma. Namanya bahasan temu nangano sembahyang sunat duduk 2 rakaat lagu gawe ya secara ringan. Ingat kata-kata Nabi qabla antaji'a si ndek deman ketik di pak masjid. Ini hadisnya jelas karena nguna takwil yang nang sembahyang tahiyatul masjid Nabi ndek nara riwayat nyebut ya sembahyang duduk tahiyatul masjid ampun khutbah dula. Nabi ketika subuh dengan balina langsung tek di pak mimbarno langsung Bilal ajan. Karena nuas sembahyang tahiyatul masjid Nabi hajul Jumat. Bener parana sulekno ya tahiyatul masjid yang pun tentang ita salat sunnah qabliyah Jumat. Nah yang pun ulama ta Imam An-Nawawi rahimahullahu taala jelasan ita lihat dalam kitab Al-Majmu' arana syarah Al-Muhazzab beliau tono mengatakan apa bahwa kesunatan bagi ita sino salat sunnah sebelum salat Jumat ganja setelah salat Jumat. Paling sekedi 2 rakaat sebelumnya 2 rakaat setelahnya paling sempurna 2 rakaat sebelum sholat Jumat 4 rakaat sebelum sholat Jumat ganja 4 rakaat setelahnya paling sempurna. Ini jelasannya lihat dalam kitab Al-Majmu' aran juz keempat halaman siwa tahun. Sila baca kitab penjelasan ulama deh karena dia menyebut dengan ini pada sekek masjid nengka pada ngaku mazhab Syafi'i lagu nengka regu ya sembahyang sunat qabliyah Jumat sehingga dengan sembahyang sunat ya tokol padahal dia pendapat Syafi'i no pendapat Maliki termasuk Ibnu Qayyim ini penjelasan yang bait dengan bait hadis dalilna sing dia nganjurang sino bait hadis dengan sahabat Syaib bin Yazid simpada itu bahwa apa nama bahasan ta le awal sino lae azan Jumat sino temuleyang saat khatib atau imamno arak di atas mimbar. Maksudnya itu nazan sekali kena nazan le masa apa sino le zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Utsman. No azan Jumat no ketika khatib waktu kanang mimbar baru nazan. Enggak sekali. Lagu ketika zaman Utsman bin Affan kanca manusia wah seleke luwe ngana maka sahabat Utsman bin Affan ngerombok azanno jadi 3 kali beteluna termasuk qomat. Jadi riwayat Imam Jamaah lagu riwayat Imam Bukhari romboknya jadi 2 azan. Mari itu wah 2 kali azan. Nah apa kat Ibnu Qayyim Al-Jauzi ngalengan tene bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nasugul dengan balina langsung ya tayak tama di pak masjid langsung tayak di pak mimbar dan khutbah terus langsung mizan azan apa Bilal bin Rabah azan suahana azan langsung Nabi nyambut si khutbah tanpa arak pemisah. Terus apa angkat Ibnu Qayyim Al-Jauzi jadi piran kena sembahyang sunat qabliyah Nabi kaja pada jamaah ini alasan Ibnu Qayyim ampo ndek nekangguang sholat sunnah qobliyah. Lagu ini alasan dia jelas. Karena ingat bahwa sholat sunat lupa itu hadis lain. Mungkin Nabi gawe wahli balik itu gawe si Nabi. Karena kan arah hadis kenang sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi haza. Sembahyang dengan lek bali nasino jauh lebih afdol daripada masjid kusine yang kata Nabi illal maktubah kecuali sholat fardu. Jadi sekedar Nabi lebih afdol tegawe le balik daripada masjid ino sembahyang sunat. Kamu tang ikut dalil seharusnya deh imam masjid sholat Jumat ya datang langsung tek mimbar sebenarnya deh lagu bah untuk kemaslahatan dah wah kebiasaan teh mana-mana sholat sunat tahiyatul masjid kah jadi ngumde sendeh
Lagu imtina dengan dua pendapat sini, pendapat si paling jelas, si paling kuat menurut dalil, disunnahkan sholat sunnah qobliyah Jumat. Karena nggak ada dalil lah jelas, mau Ibnu Qayyim dia jelas maksudnya. Gara-gara ini beda dalil, jadi pirana sembahyang sunat Nabi ente. Karena keparan malah sulek itu tahiyatul masjid. Nabi doang dia nolak nggak tahiyatul masjid. Ketika lihat sholat Jumat, sugul balik langsung tek mimbar Nabi ente. Maka benar jelas-jelas. Dia kalau apa si amalan tu yang lain, ino wah kuat, wah nanti wah berdasarkan dalil dua dalil pada ini dari ulama di Imam An-Nawawi rahimallahu taala dan penjelasan si Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini Ibnu Qayyim nengkan deh. Angka luwe lagu batur terus ngaku Syafi'i, Ibnu Qayyim nu mazhab Maliki jadi neperarin. Hambali anak neperarin jadi. Ngaku dina Syafi'i. Angkat dia kata ngaku Syafi'i, jelas tata cara Syafi'i itu pelajari nangkang tak kita ngaji deh. Ini kita mau ada nangka gogol, wah hebat ini nyebut agama lah ini. Ilmu hikmah terperoleh dengan majelis ilmu. Dia nak baca yang punya al ilmu pis syudur la pis syutur. Ilmu ni dada tahu na dia lihat kertas, dia lihat catatan. Dengan nengka si dia nuntut ceketan nyebut agama nengka yang kita dengan internet nuntut ilmu dia wah ya pitran lah. Hati-hati yang kau selalu lalu ya anggap wasino anjing menggonggong kapilah berlaluan deh, atau tong kosong nyaring bunyinya, tong ngerawas kosong dah jangan ada kena si terseganin dengan si nuntut ilmu dengan si pada rawas. Ini sebatas hujjatullah ala bani Adam, cuma tahu ngerocek ngadu todo saat di sini ini. Dengan ngaji lu ya teduh. Paham ya agama teduh dengan si jahil. Teduh dengan si jahil paham jari wah selesai wah deh. Namun dengan si nuntut semua ilmu hikmah aja duaan teduh daripada muni karena paham si penting bukan cekap muniangnya paham le agama. Ini setajum si Nabi ente sing ngenang may yuridillahu bihi khairun yufaqihu biddin, dengan si kehendaki kebaikan sida Allah dan saat ini terpaham le dalam agama ke lagu waktu sini deh. Wah, setengah 11 lagu apal sida malam-malam dah bro. Insyaallah. Deh, tak lupa tulang pada sekali dulu sebelum tertutup deh. Silangan gerak subuh dulu sebelum subuh tak lupa sida baca terutama le subuh monek Jumat deh dulu Jumat sindik mantas sembahyang subuh setelah tersolat qobliyah subuh terbaca dulu telu kali astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih telu kali deh padilahna dinogin hapusna dosa-dosa anta meskipun luwena merebuih atau merepasir di lautan. Si kedua baca solawat singonen deh solawatna si jelo Jumat piran-piran waktuna baca baluk 10 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sila baca kalian makna, sila baca jarak Jumat ke sebelum asar silahkan deh. Dah arak khusus terbaca setelah asar lek jelo Jumat baca dah puluh-puluh kali sini Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima wa sallim taslima. Ini khusus cerah asar terbaca deh. Si pertama selawat terbaca balu 10 kali padilahna ginta hapus dosa-dosa anda selama balu 10 tahun. Mun cerah asar terbaca maka terhapus dosa-dosa selama balu 10 tahun. Kanca ginta catat di catatan amal tasino
pahala ibadah selama 40 tahun. Apalan deh. Kanca bareh setelah Jumat tak lupa baca Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. Apa padilahna? Maka terhapus dengan diri ta 100.000 macam dosa. Kanca tipa ibu bapak ta 24.000 macam dosa. Boleh padilah nih. Maka kita perbanyak baca sini. Kanca setiap kita berdoa oleh saat ijabah sini, tak lupa baca Ya Hannanu Ya Mannan Ya Badi'us Samawati wal Ard Ya Zal Jalali wal Ikram. Sekali jari bang. Untuk membantu itu mara bahasanya jadi penarik akhirnya lebih jelap temak bulang doa tersida Allah. Ini piran tak baca ya lek saat-saat waktu ijabah. Lek ke kalam Jumat bareh lek antara dua khutbah hatibno kanca setelah asar deh. Sini teman nyampiang hajata baca ini dulu. Apa lebih buat yang gampat tuh kan Hanan, Manan, Badi, terus kanca Zal Jalan. Kemudian dah baca ya Hanan. Apa maknanya? Wahai Zat yang Maha belas kasih. Ya Manan, wahai Zat yang Maha memberi. Ya Badi'us Samawati wal Ard, wahai Zat yang menciptakan langit dan bumi. Terus ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang Maha tinggi, Maha agung dan Maha mulia. Tengah jum nenek ajum nenek dulu deh. Karena si pantas tajum terpuji desida Allah no ajum nyampu tengendeng apa hajat insyaallah jelap diijabah doa-doa desida Allah. Di lagu waktu wasine setengah 11 wasine. Ya bapak-bapak ini Jumatan dia sampai te muzakarah dari jelum niki sindik mantap pada akhirin arak dia menjelas ke masalah hayatan masjid itu orang ya hayatan masjid niki yang jelasnya nabi datang karena Nabi memang ino sunnah imam deh. Imam memang harus mudi datang. Ini sunnah. Nah kanggo ini juga abdol kemudian. Abdol kemudian deh. Karena nukur dulu makmum terutama Jumat. Karena Nabi entah lengan balik tetap yang gawe sholat sunnah deh. Balik tu nang gawe karena gawe narawatib wah tema tahiyatul masjid. Pada merita tema tipak masjid dengan dekat na iqamah. Sedangkan tahiyatul masjid dia teman rawatib dia teman qobliyahna simbe tegawein tenggawe tahiyatul masjid masih bagus cuman pahala tahiyatul masjid doang mau teh lalu ketika karena waktu mepet gawe surat qobliyahna 2 rakaat mau kita pahala surat-surat rawatib ganjar tema ya pahala sembahyang sunat tahiyatul masjid karena lebih beratan surat rawatib daripada tahiyatul masjid. Karena Nabi isyarahnya dia langsung datang langsung buat nunggu jamaahnya pun Nabi datang langsung ya tayak langsung azan Bilal bin Rabah langsung ya azan ya fadilahnya kan imam pepas di waktu biasa seharusnya lagu munah terjadwal lagu ya aneh le zaman tenengka kan no makmum no sekat datang no peri nunggu si imam malek buat waktu duluan karena itu kebanyakan bareh nikomah dengan peta berada di masjid. Beda mulai zaman sahabat deh. Mun zaman sahabat waktu paling fadilah, pahala paling belik, paling apa sino nunggu waktu. Sin di mana arah waktu kari-kari 10 menit 20 menit wah masjid kan kumpul sahabat. Mun itu kan waktu nunggu itu deh. Mula azan dulu peta ketu. Kamu lihat nunggu dulu sahabat. Maka beda lek masan tengka
Nah, sesuai yang si keadaan si imam nu nanti untuk kita ngono ba wah lebih 5 menit datang wah karena mun nganti makmum sekatan makmum kan ya keadaan manjayan ke makmum daripada imam deh kemudian datang makmum deh zaman teba sesuai yang si keadaan deh wallahu a'lam bissawab. Nah Bu Emma ayat wa ilahana ilah 300 kali ya zal jalali wal ikram mahfud fadilah deh segala hajat dan keberkahan apalagi untuk melihat tenang atenta sini tenang atenta baca 40 kali bilang jelo deh kenapa kamu ketenangan hati apa dah baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali insyaallah tenang hati ente nih mudah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta tenang 40 kali lah sejalo deh coba nyimak si dengar rasa deh ayo ibu ya mas sebutnya subul koyo amalan si tersembunyi deh seke-seke kata barang-barang deh barang-barang dia memang wah alhamdulillah wah 10 tahunan tiang amalan deh ini ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta tenang insyaallah selapuna mudah untuk tenang deh yang pun ini prinsip hidup no dak minta senang muntah minta senang ujungnya kita susah prinsip hidup no tenang tak mau hidup si tenang senang belum tentu tenang lagu tenang wajib senang deh tenang ternyata hidup si tenang deh nantinya insyaallah tenang selapuna berberkah selapuna deh ke lagu jam 10:30 suasana kebaikan bagus deh sekek kuncinya pokoknya amal sino istiqomah lagu sekek syarat nekat para ulama ampuk tekanggo nyampeang dengan selain diri tembadak dengan harus minimal akan sebut dari ahlina tamalang dulu yang mana-mana sekali untuk amalang ya kanggo tebadak dengan ndak badak sampeang lihat dengan lain sesuatu si ndak teman gawe ya ingat deh dan ketua itu si nenek lulukan ucapan pepesin di muah gawe nah ini bahaya lho deh anu Al-Qur'an amalan juga kat ulama tersekali beruk kanggo ta sampai yang tiba dengan lain ada kita dulu ngamalang ya deh mana-mana sekali akhirnya terhitung dari ahlina ke lagu wah 10:30 dia membawa alam bisyawab wah Jumat ini hari pendek sampai lebih muzakarah tadi demikian ya sindikman pada akhirin sekali dulu permakluman deh ya jadwal ngajian deh malmi gurun tepada deh itu memang khusus deh Jumat wah nih jadwal mami bareh tole Banjarsari berarti kosong seminggu tanggal 15
2 minggu buat beli 2 minggu kosong. Kena awal sekek lah, ini tanggal sekek muliang untuk beli deh, jadi terus roya tu deh, terakhir seminggu kosong. Oh ya, bareh jadwal kami tolek Banjarsari deh, Banjarsari sila sisi pada kesempatan sudah barang-barang deh, ada ramiang tolek masjid Banjarsari. Kekirana cuma niki sibut yang sampai yang besin mantap pada akhirin ya seperti biasa. Ndak lupa nandeh. Tak lupa haul no deh, rencana kan tanggal 24 deh, rencana tanggal 24 September bulan bawah deh, tanggal 24 September berarti kisaran tanggal balu Rabiul Awal deh, berarti pas ino wafatnya meninggalnya Datuk Jamaluddin, Datuk Jamaluddin meninggal tanggal balu Rabiul Awal, paputuan tiang itu deh. Dengan tua nasi Datuk Guru Jamaluddin. No pas kalau lima kita berinformasi dengan mami deh. Memang rencana awal kan tanggal 4 minggu. No, haul teto le cabang deh Yayasan Jamaluddin Almanam deh. Untuk haul pondok le pondong mudin puskesmas no. Puskesmas apa namanya? Kalibambang. Aku tak kebeda ya jauh di dalam ni. Belum no, belum pondong deh. Pas le puskesmas no. Don pasti arah panitia berjaga tolong deh. Nah, don kita informasi selanjutnya dengan mami deh. Itu sekabari ni biru tiang kan arah rencana muna baju berarti jelohat le jelo Jumat dino pawai ta'aruf deh. No, barang-barang ramiang pawai merebasa mami jalan-jalan sehat deh. Jalan-jalan ini don le jelo Jumat 2 jelo si Dekman hari H deh. Lagu lawan informasi jelas dengan mami langsung karena ini waktu sampai te muzakarah tadi jelum iki si Dekman kepada akhirin ya seperti biasa deh. Ini permakluman sekali indah deh ibu-ibu tiang bapak tiang dari jadwal pengajian talun le Jumat si gen datang ini karena yang tiang si mami deh sekali sebulan tu lek gor tok tanah. Berarti lek Jumat si gen datang lek gor jadwal tan deh. Dek nade tene ingat ini. Lawan lek Jumat si gen datang lek gor. Sekali sebulan ya deh. Telu kali tene sekali lek gor. Masalah anak lawan deh ketik si dalam kosong sepi lawan nang sida dia dengan ngaji lagu jadwal terpindah anang gor deh. Nah sila jelasan deh